Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan pada halaman 287 alinea ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayhaka, cilakalah kamu. Itu teguran ya, teguran agak keras. Wayhak, kun aqilan, jadilah kamu orang yang berfikir. Maksudnya apa? Jadilah engkau orang yang berfikir. Mikir loh. Yuk mikir gitu. Mikir dong. Kun aqilan itu maknanya mikir dong gitu. Bukan jadilah engkau orang yang berfikir. Mikir dong, dipakai otaknya gitu. Ya. La tuzahim al-qauma bijahlika. Jangan suka ngelawan, ngeyel, menentang orang-orang yang sudah jelas-jelas teruji kesolehannya. Al-qaum itu artinya orang yang sudah diakui keilmuannya, ya, kesolehannya. Jangan sok ngeyel, ya kan gitu. Bijahlika, dengan kebodohanmu. Artinya kalau kamu suka membuli, suka mengomentari kajian-kajian para profesor, doktor, para ulama besar, padahal kamunya sekolah juga enggak. Begini banyak nggak nih? Banyak enggak? Baru hanya hafal seayat dua ayat sudah sepertinya selevel dah dengan Said Akil, dengan Gus Dur, dengan Lukas Majid. Ya, ini sebenarnya kamu kan bukan kelas kamu, bukan level kamu. Ya saya juga kan kiai, katanya gitu. Bilangnya Gus Dur juga kiai, saya juga kiai kok. Itu. Jangan kau lawan mereka, jangan kau ngeyel sama mereka. Bijahlika, dengan kebodohanmu. Artinya ngeyel berdasarkan kebodohanmu, maknanya jangan menelanjangi kebodohanmu sendiri. Sudah bodoh ngeyel lagi. Gitu. Ini satu peringatan keras. Ini bukan sekarang. Ini abad ke-5 Hijriah sudah diomongkan. Jadi 900 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu sudah ada gejala seperti gini nih. Orang goblok tolol sok ngelawan sama orang yang pintar, sok jagoan, ngajak debat kan gitu. Ini gejala umum, artinya bukan sekarang saja. Itu juga ada. Mudah-mudahan tidak ada di kalangan santri saya ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Iya. Yang tawadhu aja lah. Ba'da ma kharajta minal kitab, setelah engkau keluar dari Alkitab, artinya setelah engkau baru menyelesaikan satu kitab takrib umpamanya ya, sebagai standar intelektualitas di Indonesia. Orang kalau belum baca kitab takrib belum pintar berarti. Ya, iya. Sa'adta tatakallamu 'alan nas. Sa'adta, engkau naik panggung, maksudnya ningkat tuh. Sambil pegang mic di atas mimbar. Tatakallamu 'alan nas, kau berbicara, berkomentar tentang orang-orang lain. Si anu begini, si ini begini, si ini begini.
menilai orang, mengisi rapot orang lain. Ya, mengoreksi kesalahan orang lain itu bid'ah itu. Itu nggak benar itu, ngawur itu. Sepertinya seperti itu. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Alhamdulillah berkelanjutan. Ada, ya udah, silahkan. Hadza amrun yahtaju ila ahkamil zahir. Ini persoalan ini memerlukan adanya kepastian hukum secara zahir. Wa ahkamul batin dan kepastian batin. Secara lahir dan batin harus jelas kriterianya, harus jelas levelnya, pangkatnya, statusnya yang jelas. Bukan asal pada ngomong aja. Tsumma al-ghina 'anil kull. Kemudian juga kecukupan dalam segala hal. Tsumma yahtaju an taqa'a fi darurataini. Kemudian juga kalau engkau memang sudah baca kitab takrib, kemudian kau ajarkan takrib itu kepada orang lain, ya, itu harus jelas semuanya itu. Yaitu kenapa? Belum levelnya kamu jadi mursyid, belum levelnya kamu jadi syekh, baru menghatamkan kitab takrib. Atau segalanya makrib ya. Itu. Antaqa'a fi darurataini. Ada dua persyaratan yang sangat darurat. Anda boleh berbicara. Anda boleh naik panggung. Anda boleh buka pengajian majelis taklim, silakan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ada dua keterpaksaan. Al-ula yang pertama, alla yabqa fi baladika atau fi baldatika ghairuka fatatakallamu 'alan nas. Pertama adalah tidak ada lagi orang lain di negerimu, nggak ada siapa-siapa, belum ada orang bisa baca Quran, belum ada orang yang bisa ngimami sholat, belum ada yang bisa tahlil, masih Islam jadid, masih orang Islam baru semua. Ya. Artinya apa? Tidak ada rotan, akar pun berguna. Kalau nggak ada lagi ya udah silakan. Ada lagi. Kamu hanya pernah mondok di Kemtek 3 tahun, baru bisa tajwid, ya sudah jalankan. Ya nggak ada sih gimana? Mas berhenti. Nah itu peribahasanya tidak ada rotan, akar pun berguna. Fatatakallamu 'alan nas daruratan. Sehingga engkau boleh berbicara di hadapan orang, menjadi penceramah, menjadi mubalik sebagai solusi mengatasi kedaruratan, karena tidak ada yang lain yang lebih pintar dari kamu. Kalau ada yang pintar, ya tolong didorong orang yang pintar, kamunya ikut di belakang, yang santun dong, yang sok beragas sudah levelnya. Ini penyakitnya begini. Saya mau cerita, penyakit semacam ini selalu terjadi di dalam padepokan mana saja, di dalam zawiyah. Kalau di sana namanya zawiyah, kalau di sini padepokan. Selalu saja ada murid-murid yang songong seperti itu. Dia masih pi,
Piye itu anak burung yang masih kecil, sayapnya masih lemah. Kata sang guru, yang sabar, ku kasih makan setiap hari sampai sayapmu kokoh. Nanti juga pasti ku terbangkan. Nggak sabar. Nggak sabar. Ya, ngomongnya apa? Ilmunya Buya Sakur sudah saya kuasai semua. Udah samalah selevel. Ya, mulailah dia sembar sembur kayak ulat dumung. Plekindut belajar mencang. Ya udah. Masih piye? Burung itu masih sangat muda, sayapnya belum kuat sudah terbang. Akhirnya jatuh. Setelah jatuh diambil sama anak kecil. Kakinya diikat sama benang. Diabur-aburkan buat mainannya anak-anak. Ini nasib dukun palsu nih. Akhirnya apa? Sulap-sulapan. Ujung-ujungnya ia tidak mengajak kebenaran. Akhirnya muridnya diajak mencari merah delima. Diajak menggandakan uang. Diajak mencari pedang samurai. Mencari petuk. Kacau balau kan. Tapi anehnya banyak saja yang tertipu nih. Aneh kan? Begitu ketemu sama orang yang benar, yang jujur, yang soleh, dihiraukan. Ya kenapa? Orang yang soleh itu tidak pernah sulap-sulapan, tidak pernah menunjukkan kesaktian. Ya bukan wali ini mah. Iya, ya kan dibacok masih mempan, ya kan gitu ya kan? Nah, kesandung masih berdarah-darah. Kamu ngukur orang benar gimana sih? Mengukur orang benar itu apa standarnya? Abu Bakar mati diracun, Umar mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali mati digebuki, anaknya mati disembelih, istrinya mati diinjak-injak. Mati kok. Mereka orang soleh bukan? Kok mati dibacok? Jadi harusnya nggak mati gitu. Nah itu persoalannya. Ya. Jadi artinya andaikan engkau seperti itu, ya sudah yang sabar. Nanti juga gurumu kalau memang sayapmu sudah kuat, pasti kamu akan dilambungkan. Pasti engkau akan diterbangkan, percayalah. Nggak mungkin akan selamanya disusuin itu. Cuman kadang-kadang nggak sabar. Itu terjadi berulang-ulang dalam perguruan di mana saja itu berulang-ulang. Namanya pengkhianatan murid kepada guru itu selalu ada. Ya pergi ditinggalkan kita. Saya udah sakti, ilmunya sudah saya kuasai semua dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti itu. Wal ukhra, dan kedaruratan yang kedua adalah annaka tu'minu bil kalami. Artinya apa yang kau ucapkan itu harus benar-benar engkau yakini. Jangan sampai jarkoni. Ngerti jarkoni? Ngajar uang tapi dheweke nglakoni. Iya. Apa nih uang haram ini? Itu gak boleh ini riba namanya. Setiap hari marah-marah sama orang makan uang. Bank itu konfirmasi itu bank itu haram hukumnya. Tapi ternyata uang di mesinnya hilang terus. Rebutan kotak. Jadi gimana? Jadi apa yang kau sampaikan harus apa yang engkau yakini.
Secara psikologis saja, dengan gampang saja, kalau engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau yakini, orang yang mendengar juga nggak yakin kok. Percaya nggak? Sebab intonasinya, stretchingnya, penekanannya, gaya bicara akan beda orang yang mengatakan apa yang diyakini dengan mengatakan orang sekedarnya tahu. Betul enggak? Kalau kamu berbicaranya dari otak, yang terimanya pakai otak. Kalau kamu bicaranya dari hati, yang terimanya dengan hati. Itu seperti itu komunikasi yang terjadi seperti itu. Jadi satu, dalam keterpaksaan karena tidak ada orang lain. Yang kedua, apa yang engkau katakan harus benar-benar engkau yakini. Jangan mengatakan sesuatu, ngajak-ngajak orang yang Anda belum pernah meyakininya. Gitu. Min haitsu qalbika. Artinya yang kau yakini sesuai dengan hati nuranimu. Ya, bukan pikiranmu, dengan hatimu. Fahina idzin tarqa ila hadzal maqam. Baru ketika itu ada peningkatan makom. Ya. Makom tabligh. Ya. Artinya levelnya akan makom to level ya, akan ada peningkatan level pada dirimu. Litarudda al khalqa ilal khaliq, untuk mengembalikan makhluk kepada Khaliqnya, supaya manusia itu mengabdi kepada Tuhannya, supaya orang punya niat untuk mengabdi kepada Tuhannya, untuk meminta kepada Tuhannya dan sebagainya, baru kamu bisa. Kalau enggak ya gimana? Ini banyak sekali sehari-hari di lapangan kita melihat banyak orang yang berdakwah tapi dia sendiri tidak meyakininya. Hanya sekedar ngomong kok. Banyak. Sepertinya ahli fikih, haram dan halal. Tapi dia sendiri juga hidup sehari-harinya nggak jelas kok. Ternyata dia kerjanya tukang minjemin duit dengan bunga 1% per hari. Ngomong agamanya kayak kiai. Ada enggak? Banyak. Iya. Ya jujur saja. Khotbahnya kalau Jumat, khotbah Jumat. Dia pedagang di pasar. Tapi di timbangannya ada timahnya di belakangnya. Memang nggak banyak sih, 10 gram. Ya tapi dikalikan sekian kan banyak jadinya. Iya. Nimbang padi, kakinya main, diinjak timbangannya. Biasanya kan tahu semua itu. Kecurang-curangan itu. Sehari-hari mah iya pakai topeng, pakai peci, marhabanan, tahlilan, iya. Tapi dalam apa yang dia katakan, dia tidak yakin kok. Kalau engkau belum yakin kematian satu kepastian, nggak usah cerita kematian dong. Gitu. Kalau engkau belum yakin ada sorga, nggak usah cerita sorga. Ngapain menceritakan sesuatu yang kamu tidak yakin? Jadi hari ini kita dapat 2 ilmu, yaitu 2 kedaruratan. 1, darurat tidak ada orang lain yang lebih pintar dari kamu, silakan maju. Jadi mubalik silakan, dari imam, dari kiai, mangga silakan. Kemudian yang kedua, ajaklah manusia sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam hatimu, yang kamunya sendiri sudah yakin. Begini, ini se-Indramayu mungkin se-Indonesia yang menyangkal saya bertapa di hutan 40 hari bulan Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, yang sebentar lagi ini sudah pendaftarannya sudah dimulai nih. Sudah banyak yang daftar
untuk ikut berkhalwat di hutan. Itu banyak para kiai yang menantang atau mempertanyakan ajaran apa itu. Nggak ada dalam agama Islam pertapaan itu. Nggak ada itu tetapa, bersemedi, apa lagi? Bertapa, bersemedi, tetira, Ujlah. nyepi, Iya. khalwat, tahanus, apa lagi? Ujlah. Uzlah. Nggak ada itu. Buya Saku itu kan orang pintar. Sekolahnya 20 tahun luar negeri. Ngapain hutan-hutan pengen kaya? Usaha aja, dia juga otaknya tak bisnis kok. Hutan-hutan itu tinggal usaha aja yang bener. Kalau duitnya banyak mah apa juga bisa. Ya. Iya, dengan kesaktian belum tentu bisa sulap-sulapan. Masih enak juga jadi orang kaya. Kalau duitnya banyak sih apa juga bisa. Itu komentarnya itu. Kalau duitnya banyak apa saja Bisa. Jadi selama ini dia mengajak untuk meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Yang sering saya katakan bahwa hanya Allah lah segala-galanya bagiku. Satunya Allah bukan satu matematika, bukan satu hitungan 1, 2, 3, bukan. Satunya itu artinya satu-satunya, hanya dia saja. Bukan satu dibagi dua jadi setengah, bukan. Iya. Tuhan mah satunya nggak bisa dibagi-bagi, segala-galanya. Yang bisa apa saja Allah. Tempat pengaduan kita adalah Allah, tempat meminta kita adalah Allah, tempat pengaduan kepada Allah. Semuanya you are my everything. Semuanya adalah engkau adalah segalanya bagiku. Yang apa saja bisanya Allah. Saya menjadi bingung ketika para ustadz, para kiai yang mengatakan kalau duitnya banyak apa saja bisa. Ini ungkapan yang perlu saya bahas. Kiai punya pesantren, ngimami masjid, hafal Quran, mengatakan dengan uang apa saja bisa. Sama orang tukang musyrikin orang, musyrik kafir, dia hanya sendiri meyakini bahwa selain Allah ada yang apa saja bisa, namanya Uang. Jadi berapa Tuhanmu? Jadi kalau Anda tidak yakin jangan bicara. Itu saja persoalannya. Yakin aja dulu bahwa hanya Allah yang apa saja bisa. Kalau masih ada yang selain Allah apa saja bisa, berarti Tuhanmu ada dua, ada Allah, ada Uang. betul nggak? Iya. Itu kan kita terjebak, nggak sadar tuh. Ya, terjebak dalam apa? Ya, saya tidak mengatakan dia musyrik, tapi kalau dia yang meyakini apa saja bisa, uang dengan uang apa saja bisa, tukang musyrik orang, ini berarti kemusyrikannya kembali kepada dirinya sendiri. Udah itu aja kok. Ya, makasih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.